Tuhan, selamat kita bertemu, selamat kita memasuki tahun yang baru 2021. Di depan sana, saudara dan saya diperhadapkan lagi dengan hal-hal yang mungkin secara dunia menakutkan. Tetapi sore hari ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan, di mana tema sepanjang tahun yang telah disampaikan kepada saya lewat Bapak Gembala GPD Torsina yang terdapat di dalam Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah kita lakukan perkara-perkara besar, perkara gagah perkasa. Itu juga ada di dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Puji Tuhan, kita tidak berjalan sebagai orang yang frustasi, tetapi kita berjalan dengan iman bersama Tuhan. Karena ada pujian yang mengatakan, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bahkan bersama Yesus semua diselamatkan. Haleluya. Izinkan saya kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan hati yang bergembira, hati yang bersyukur bahwa sekarang ini saudara dan saya adalah milik Tuhan dan menjadi orang-orang pemenang. Berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Nyanyi dengan sukacita, nyanyi dengan bersorak, nyanyi dengan semangat sebagai orang-orang pemenang. Keluarkan suaramu, berikan pujian kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Siap? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Oh, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah,
umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami menikmati bersama Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di setiap jemaat-Mu yang menyaksikan. Terima kasih. Bahkan Kau urapi hamba-Mu. Kau memberkati firman-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih. Pakai mulut hamba-Mu. Dengan sukacita kami melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan firman Tuhan. Masih seputar peristiwa Natal. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23 ada dua peristiwa besar. Peristiwa dahsyat mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, di dalam Matius 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam ayat 23a, Maria ibu Yesus memperoleh kasih karunia dari Allah untuk mengandung dan melahirkan anak laki-laki bernama Yesus. Mustahil bagi seorang perawan bisa hamil atau mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang mustahil bagi dunia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ayat yang pertama ini kita sandingkan dengan iman saudara dan saya. Di dalam Matius 17 ayat yang 20, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, maka gunung ini akan pindah. Tak ada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, perbuatan dahsyat yang terdapat di dalam Matius 1 ayat 23. Immanuel, Allah beserta kita, memiliki makna yang sangat dalam dan berdampak, khususnya buat anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah ditebus. Karena di dalam nama itu tersimpan nama dan sifat-sifat Allah itu. Artinya bahwa Allah selalu ada di setiap waktu. Dia boleh hadir di segala tempat, sekalipun tidak nampak secara kasat mata, tetapi Allah hadir di sana, menyertai saudara dimanapun berada. Ketika saudara di dalam kendaraan pun, di dalam pekerjaan, dimanapun saudara berada, Allah Immanuel itu beserta dengan saudara dan saya. Dekat sekali, bahkan Dia ada di dalam hatimu. Saudara hanya berseru kepada Tuhan, karena Allah Immanuel sudah lahir buat saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Ibrani 13 ayat yang 5b katakan,
sekali-kali aku tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak. Ini berlaku buat saudara dan saya. Di masa sukar ini, di masa penyakit di mana-mana, aku sekali-kali tidak akan mengizinkan. Tinggal bagaimana saudara menjaga kualitas hidup saudara, menjaga protokol kesehatan saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, di dalam Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai engkau, menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Artinya, Allah tidak sedetik pun meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik, sebentar, tidak. Dia terus bersama kita. Asalkan kita pelihara Roh Tuhan itu ada di dalam hati kita. Haleluya. Kalau bukan pernyataan Tuhan di tahun 2020, kita tidak ada sampai saat ini. Haleluya. Mungkin saudara dengan bangga, saya punya uang banyak, saya punya kartu asuransi banyak, saya punya BPJS sampai, nggak boleh lebih dari satu ya, hanya satu. Fasilitas kesehatan bisa dipakai, tetapi sebentar saja. Kalau Tuhan tidak berkehendak, Dia tidak akan luputkan saudara. Haleluya. Immanuel adalah fakta bahwa Allah beserta dengan kita setiap hari, setiap saat, dan sampai pada hari ini. Haleluya. Kalau tahun 2020 masih ada masalah-masalah yang sulit yang saudara alami, himpitan, tekanan, doa-doa yang belum dijawab, pertanyaannya, apakah Allah meninggalkan saudara dan saya? Ayat di atas tadi katakan, 2 ayat di atas, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Haleluya. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang perlu kita koreksi atau benahi memasuki hari pertama ini, tahun 2021? Yang pertama, Tuhan titipkan kepada saya, supaya kita tingkatkan iman percaya atau kualitas iman saudara dan saya dengan berpegang terus kepada janji-janji Tuhan dan mengenapi janji-janji Tuhan. Tuhan sendiri telah berjanji, kalau Dia menapeti firman-Nya, Dia gak bakal tarik. Tidak. Mazmur 119 ayat yang 140 katakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Haleluya. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah ditebus. Perkatakan ini, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Satu lagi ayat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur katakan dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7, sudah teruji, bukan janji manusia, bukan janji-janji perusahaan atau janji-janji orang yang tidak benar. Pegang janji Tuhan. Haleluya. Lalu apa yang harus kita benahi lagi di tahun 2001? Yang kedua adalah, carilah wajahnya selalu. Duduk di dalam hadirat Tuhan, mencari wajahnya. Waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Puji Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 11. Saya ulang, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Di dalam pujian Bapak Ibu, di dalam saudara duduk di bawah kaki Tuhan, cari.
keluarkan pujian kepada Tuhan, maka dia akan hampiri saudara dan saya. Mazmur 105 ayat yang keempat katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Puji Tuhan, cari. Dua ayat yang isinya sama, carilah wajahnya dan kekuatannya. Lewat sarana apa? Tentunya lewat doa dan penyembahan, baik pribadi maupun bersama keluarga saudara. Haleluya. Saat-saat ini kita harus makin kuat di dalam Tuhan, sebab masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, Wahyu 12:12. Iblis saja tahu waktunya udah singkat. Sepak bola mengatakan injury time. Di saat kalau pertandingan sepak bola, injury time itu sudah 2 kali 25 menit atau ditambah 2 kali 15 menit. Itu adalah saat-saat di mana pertandingan akan berakhir, di mana segala strategi, segala tenaga, segala stamina, segala upaya dilipat gandakan. Pergantian pemain dimainkan, baik yang di belakang maupun yang depan untuk daya dobrak. Sepak bola, kebetulan saya suka sepak bola. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan tunggu masa yang sukar itu datang kepada saudara dan saya. Cari perkenanan Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Semakin kita berpegang teguh dan melekat pada Tuhan, kesukaran tindisan tidak dapat membuat iman kita lemah, malah membuat iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Tuhan tidak berjanji kalau jalan kita mulus-mulus saja, benar. Bahkan seorang Ayub yang hidupnya saleh pun harus melewati ujian, cobaan sesungguhnya. Bahkan kalau saudara baca di dalam Ayub 2 ayat 8 dan 9, orang terdekatnya pun, istrinya, tidak tahan melihat keadaan suaminya. Bahkan ia berkata, bermufakatlah mereka, mengajak Ayub, ayo tinggalin. Ia menghujat. Saudara baca di rumah, apa yang Ayub lakukan? Apa mau terima yang baik-baik aja dari Tuhan, lalu yang tidak baik tidak mau? Tidak. Ayub 2 ayat yang 10. Haleluya, puji Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan, kalau tahun 2020 Tuhan Allah sudah menolong saudara dan saya dan memberkati, maka dalam Matius 1 ayat 23b katakan, Allah Immanuel juga akan menyertai kita di tahun 2021. Nikmati janji-janjinya. Janjinya dia atur langkahku. Ada pujian katakan, nikmati janjinya dia atur langkahku, janjinya dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara siap untuk menyanyikan pujian ini? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akhiri dengan pujian yang mengatakan, saya buka dulu ya ininya, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah dia janji laut kan tenang, tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Immanuel. Refnya katakan, janjinya dia atur langkahku, janjinya dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan pujian ini, biar kiranya pujian ini menjadi berkat, nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Haleluya.
Saudara dapat membuka di rumah. Judul pujian ini adalah Janji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi bersama ya, sebelum kita berdoa memasuki hari yang pertama ini. Haleluya. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Haleluya. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Haleluya. Oh, janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tak satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya. Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Kiranya Tuhan mau menyinari wajah saudara dan saya selalu. Immanuel. Kalau Dia pelihara 2020, janjinya juga berlaku 2021. Haleluya. Tak pernah Tuhan janji takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Haleluya. Oh, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Dengan iman katakan janjinya, janjinya Dia atur langkahku. Haleluya. Oh, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya. Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya. Tuhan puaskan jiwaku. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih buat kemurahan Tuhan.
ada doa-doamu yang belum terjawab di tahun 2020. Tetap naikkan doa itu di tahun-tahun ini. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau Allah Immanuel bersama kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji satu kali awan gelap akan lewat. Haleluya, kami melihat cahaya terang yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sore hari ini. Tuntun kami terus di 2021 ini. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap berpegang beriman kepadamu. Kami tidak mau beranjak Tuhan. Apapun keadaan kami, janji dunia-dunia tidak kami hiraukan. Kami hanya pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami terima firman-Mu. Seraya kami bersuka cita, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di 2020 dan memasuki 2021 ini dengan berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat-Mu di rumah. Ada yang lemah, Engkau kuatkan. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang terhimpit, yang sesak, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Dan kami percaya ada kemenangan yang Kau sediakan bagi umat-Mu yang percaya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Haleluya. Allah beserta kita.